Bertemu lagi dengan saya di channel Tukang Gambar yang membahas tutorial seputar AutoCAD. Di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengekspor file AutoCAD ke Google SketchUp. Tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja ke videonya. Pertama-tama sebelum melakukan ekspor, tentunya yang perlu kita siapkan adalah file AutoCAD. Di sini telah saya siapkan dan saya copy. Ini saya lakukan supaya tidak merusak file asli yang ada, yang kemungkinan sewaktu-waktu masih diperlukan. Ketika file telah kita copy, jangan lupa nama filenya diganti. Langkah selanjutnya, kita menghapus beberapa komponen yang ada di file gambar, dimensi misalnya, dan beberapa komponen lainnya. Hal ini perlu kita lakukan karena ketika kita mengekspor file AutoCAD ke Google SketchUp, item-item ini tidak akan terpakai. Yang kita butuhkan di sini hanya garis denah saja. Ini akan menjadi acuan ketika kita menarik garis nantinya di Google SketchUp. Teman-teman harus pastikan semuanya terhapus selain garis dinding. Seperti arsiran misalnya, kita hapus semua. Dalam program AutoCAD, perintah yang kita jalankan misalnya erase masih akan tetap berlaku hanya dengan menekan tombol enter. Ini hanya berlaku ketika kita tidak melakukan perintah yang lain di luar perintah yang sudah kita lakukan. Seperti contoh yang saya tunjukkan di video ini, perintah erase masih tetap berlaku tanpa mengetik huruf E atau erase. Saya tetap masih bisa melakukan perintah ini hanya dengan menekan enter saja. Teman-teman pastikan semua arsirannya kita hapus. Ini dikarenakan ketika kita ekspor file AutoCAD ini di program SketchUp, ini tidak diperlukan lagi. Yang kita perlukan hanya garis denah saja yang akan menjadi panduan kita ketika menarik garis. Teman-teman harus sabar karena ini memakan waktu. Setelah semua sudah terhapus, file AutoCAD-nya kita explode atau kita bongkar. Ini supaya garis yang masih menyatu seperti perintah multiline misalnya, garisnya kita tahu bahwa dia menyatu supaya terpisah garisnya. Melakukan perintah explode, teman-teman cukup memblok objek yang akan dipisahkan atau dihancurkan, kemudian teman-teman ketik huruf X di keyboard dan jangan lupa enter. Setelah perintah explode bisa kita lihat garisnya sudah terpisah, maka garis dinding bagian dalam kita hapus karena kita hanya membutuhkan garis dinding yang bagian luar saja. Jadi teman-teman mesti sabar melakukan hal ini. Biasanya proses ini saya sebut proses bersih-bersih karena semua komponen atau hal-hal yang tidak dibutuhkan saya hapus semuanya. Dan setelah melakukan proses ini,
Teman-teman jangan lupa untuk men-save filenya, karena file ini yang akan kita ekspor nantinya ke program Google SketchUp. Langkah selanjutnya kita buka program Google SketchUp. Kita lakukan persiapan untuk proses ekspor file AutoCAD. Hal selanjutnya yang kita persiapkan, teman-teman langsung mengklik Window, kemudian model info. Pada kotak dialog model info, teman-teman pilih unit. Pada format satuannya kita pilih desimal, dan untuk satuan ukurannya kita pilih cm. Saya pakai cm karena sesuai dengan file AutoCAD yang telah saya siapkan, saya pakai satuan cm. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan saja dengan file yang teman-teman punya. Dan untuk presisinya saya pakai 0,00, dan kemudian close kotak dialognya. Kemudian kita klik file dan pilih import. Teman-teman cari di mana teman-teman menyimpan file yang sudah disiapkan. Kemudian teman-teman pilih option, pastikan bahwa unitnya sama dengan file AutoCAD yang ada. Di sini bisa kita lihat bahwa garisnya masih terlihat tebal, maka teman-teman langsung mengklik view, kemudian add ke style, dan centang pada profil dihapus. Teman-teman bisa lihat garisnya jadi tipis dan terlihat lebih bagus. Gambar orangnya kita hapus saja teman-teman. Setelah langkah ini sudah kita lakukan, maka kita persiapkan lantai kerja dengan cara klik rectangle. Untuk besar lantai kerja teman-teman sesuaikan saja. Kemudian klik lantai kerja 2 kali dan klik kanan dan pilih reverse face. Kemudian teman-teman ulangi lagi langkah tadi, klik 2 kali dan klik kanan, kemudian pilih pilihan make group. Jadi lantai kerjanya kita jadikan sebuah grup, artinya objeknya itu menyatu istilahnya. Untuk memudahkan melihat garis pada lantai kerja, teman-teman buka default tray, kemudian pilih material, dan pada kotak select teman-teman buka atau klik landscaping dan pilih material rumput, kemudian klik pada face lantai kerja. Langkah selanjutnya kita membuat denah. Teman-teman pilih rectangle, kemudian kita ikuti garis dinding yang sudah ada pada denah tadi. Kemudian pilih perintah push. Push ini artinya menarik atau mendorong. Dan teman-teman perhatikan ukurannya, karena kita pakai satuan cm, maka di sini saya ketik 400 cm. Jadi ketinggian dinding yang saya pakai 4 meter. Kemudian teman-teman tinggal membuat garis sesuai dengan denah yang telah ada. Pilih line atau garis. Itu pada toolbar dia disimbolkan seperti pensil. Jadi dalam proses pembuatan denah ini, perintah yang kita pakai yaitu rectangle, line, dan push. Kita lakukan ini sampai denahnya selesai teman-teman.
Pada program Google SketchUp juga terdapat garis bantu, yaitu measure distance namanya. Ini seperti gambar meter. Untuk membuat layar di SketchUp, teman-teman pilih window dan pilih default tray. Kemudian pada kotak dialog tray ada pilihan layar. Kemudian teman-teman pilih add layer atau simbol plus. Teman-teman klik, kemudian teman-teman tulis layar apa yang akan dibuat. Misalnya layar dinding. Dan setelah membuat layar, ini tidak serta-merta tersinkron dengan objek yang kita inginkan atau kita maksudkan. Maka caranya teman-teman blok objek yang ingin dijadikan sebuah layer, kemudian teman-teman pilih entity info. Jadi jendela entity info ini biasanya sama-sama terdapat di kotak dialog tray. Jadi pada kotak dialog entity info, teman-teman pilih layer, klik tanda panah ke bawah, kemudian cari nama layer yang akan kita buat, misalnya dinding. Jadi penggunaan layer ini berfungsi ketika kita ingin mengedit layer yang lain atau objek lain. Layer ini bisa kita centang atau kita hidden atau kita hilangkan dulu sementara tanpa menghilangkan objek aslinya. Ini agar tidak terjadi tumpang tindih pada saat pengeditan gambar. Setelah garis dinding telah kita buat seluruhnya, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu membuat lantai. Jadi bukan lantai kerja teman-teman. Jadi kita buat lantai untuk denai yang sudah ada. Di sini saya memakai ketebalan 40 cm